Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Traction Control System atau TCS pada unit CAT 785C dan 789C memanfaatkan sistem parking brake. Berfungsi untuk mengurangi putaran pada roda belakang yang slip. Prinsipnya seperti differential lock pada unit lain. Sistem TCS dikontrol oleh brake ECM. Brake ECM memonitor putaran roda belakang melalui 3 input signal, yaitu 2 sensor di drive axle kanan dan kiri, juga transmisi output speed sensor. Ketika slip terdeteksi, yaitu putaran roda kanan dan kiri selisih 60%, maka ECM mengirimkan sinyal ke selektor dan proportional solenoid valve untuk menginjekkan atau mengaktifkan parking brake pada roda yang putarnya lebih cepat. Namun jika kecepatan unit melebihi 19,3 km per jam, maka TCS tidak akan mengaktifkan parking brake meski terjadi slip lebih dari 60%. Komponen-komponen traction control system terdiri dari brake ECM, TCS engine lamp, TCS selector solenoid, proportional solenoid, electronic service tool, service and retarder brake switch, transmisi output speed sensor, TCS test switch, left wheel speed sensor, right wheel speed sensor. Lokasi komponen. Brake ECM terletak di belakang kabin, TCS engine lamp terletak di dalam kabin, TCS switch terletak di dashboard, wheel speed sensor terletak pada spindle kanan dan kiri, transmisi output speed sensor terletak pada bagian transfer gear bagian bawah. TCS valve terletak di frame rail LH di bagian belakang. Selektor solenoid, proportional solenoid yang terpasang pada TCS valve. Hose yang terpasang pada TCS valve terdiri dari hose supply, hose pilot drain check valve, hose yang menuju parking brake kanan, hose yang menuju parking brake kiri, dan hose drain. Cara kerja TCS. Ketika engine running, parking brake switch off atau release, dan TCF off. Ketika engine running dan brake pump menghasilkan pressure, maka ada oli yang mengalir menuju drain check valve untuk membuka saluran drain. Ketika parking brake dirilis oleh operator, maka oli dari parking brake valve masuk menuju screen dan ada yang standby di reducing valve, kemudian menuju orifice, dan juga standby di selektor solenoid. Kemudian oli juga menuju reducing valve sebagai pilot dan menekan spring. Sehingga oli yang standby di reducing valve akan dialirkan menuju parking brake piston. Sehingga piston melawan spring dan parking brake disengage. Dilihat dari gambar potong, oli dari brake pump menuju ke piston. Piston bergerak ke kiri menekan drain check valve sehingga membuka jalur drain. Kemudian oli dari parking brake release valve mengalir menuju screen, kemudian menuju selektor solenoid, dan juga menekan reducing valve kanan dan kiri, sehingga menutup saluran drain dan menghubungkan jalur supply menuju ke parking brake piston. Sehingga piston menekan spring dan parking brake release.
Kemudian ketika terjadi slip lebih dari 60%, sebagai contoh ketika roda kanan terjadi slip, maka ECM akan mengaktifkan selektor solenoid sebelah kiri. Sehingga akan menghubungkan sisi pilot reducing sebelah kanan dengan drain. Secara bersamaan, proportional solenoid juga diaktifkan untuk mengatur banyak sedikitnya oli yang di drain. Sehingga reducing valve posisinya bergerak dan menghubungkan jalur parking brake menuju ke drain. Dan parking brake engaged by spring. Dan terjadi pengereman pada roda sebelah kanan. Kemudian dilihat dari gambar potong, saat terjadi slip pada roda kanan, maka ECM akan mengaktifkan selektor solenoid dan menghubungkan jalur pilot pada reducing valve sebelah kanan menuju ke drain. Dan ECM juga mengaktifkan proportional solenoid untuk mengatur banyak sedikitnya jumlah oli yang di drain. Karena pilot dari reducing valve kanan di drain, maka reducing spool akan bergerak ke kanan untuk menutup jalur supply dan menghubungkan jalur parking brake kanan menuju drain. Sehingga oli yang berada di jalur parking brake akan mengalir menuju ke drain dan parking brake kanan aktif dan parking brake aktif oleh tekanan spring sehingga terjadi pengereman pada roda sebelah kanan. Hal ini akan dimonitor terus oleh ECM sampai putaran pada roda seimbang. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat pagi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.